Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahia Hananabila. Saya dari kelas 2C D4 Keuangan, saya absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai dan sikap karyawan. Nilai dan sikap karyawan terbagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu komitmen organisasi atau organisasional komitmen, dan yang kedua adalah variabel yang menentukan komitmen organisasi, dan yang ketiga adalah cara untuk meningkatkan komitmen organisasi. Kita mengajak pada pembahasan yang pertama yaitu komitmen organisasi atau organisasional komitmen. Komitmen organisasi atau organisasional komitmen menurut para ahli yaitu yang pertama dari Robbins 2001-40, komitmen adalah sebagai orientasi karyawan terhadap organisasi sebagai bentuk identifikasi loyalitas mereka dan keterlibatan mereka di dalam organisasi. Dan yang kedua adalah dari Stiers 1997-11, adalah komitmen itu sebagai rasa identifikasi kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan bersedia berusaha sebaik mungkin demi organisasi, loyalitas keinginan mereka itu tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Komitmen organisasi adalah suatu hal yang penting untuk diterapkan pada organisasi sebagai langkah orientasi dari karyawan dalam keterlibatan, pelaksanaan, dan sebagai bentuk loyalitas atau menjaga keharusan secara maksimal agar organisasi tujuan itu tercapai. Nah, kita mengajak pada pembahasan yang kedua, yaitu variabel yang menentukan komitmen organisasi. Yang pertama ada komitmen afektif, yang kedua ada komitmen normatif, dan yang ketiga adalah komitmen berkelanjutan. Pengertian dari komitmen afektif. Komitmen afektif adalah keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan, keterlibatan karyawan pada organisasional. Ini menurut Allen dan Meyer 1994. Nah, kaitan dari komitmen afektif Allen dan Meyer 1994 ini adalah yang pertama itu emosional. Emosional adalah keyakinan yang kuat untuk mengikuti segala nilai-nilai organisasi. Dan yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi adalah ketergantungan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan dalam organisasi pada masa lalu. Dan yang ketiga adalah keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah karyawan itu terlibat dalam organisasi. Berikut adalah indikator variabel afektif. Yang pertama adalah senang menghabiskan karir di perusahaan. Dan yang kedua adalah senang membicarakan perusahaan bersama rekan kerja, masalah perusahaan menjadi masalah karyawan juga, mudah beradaptasi, perusahaan dan rekan kerja seperti bagian dari keluarga sendiri, menyatu secara emosional dengan perusahaan, dan yang paling terakhir adalah menjadi bagian dari perusahaan. Selanjutnya adalah pengertian komitmen normatif. Komitmen normatif adalah berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasional. Kaitan-kaitan dalam komitmen normatif adalah yang pertama itu kesetiaan. Kesetiaan harus diberikan karena pengaruh orang lain. Ini menurut Azhari et al. 2005 P34. Dan yang kedua adalah menurut Duyata 2010 P2007 mengenai tentang kewajiban. Jadi kewajiban ini merupakan refleksi perasaan akan kewajiban. Indikator-indikator variabel dari komitmen normatif. Yang pertama, memiliki kewajiban. Yang kedua, banyak keuntungan saat bekerja di perusahaan. Yang ketiga adalah merasa bersalah jika meninggalkan perusahaan. Yang keempat, perusahaan layak mendapatkan loyalitas karyawan. Yang kelima, tidak akan meninggalkan perusahaan jika masih memiliki kewajiban. Dan yang keenam adalah karyawan berhutang banyak pada perusahaan. Nah, ini yang paling terakhir adalah komitmen berkelanjutan. Komitmen berkelanjutan adalah persepsi seseorang atas biaya dan risiko dengan meninggalkan organisasi.
Kaitan-kaitan dari komitmen berkelanjutan yang pertama itu ada kerugian. Kerugian adalah hilangnya manfaat yang menarik atau hak-hak istimewa sebagai senior. Dan yang kedua adalah kebutuhan karyawan. Karyawan itu membutuhkan organisasi. Ini adalah menurut Allen dan Meyer 1984. Indikator-indikator variabel berkelanjutan. Yang pertama itu khawatir jika berhenti bekerja. Yang kedua adalah susah untuk meninggalkan perusahaan. Yang ketiga adalah akan kacau jika meninggalkan perusahaan. Yang keempat adalah merasa butuh untuk bekerja di sebuah perusahaan. Kita menuju pembahasan yang ketiga. Jadi pembahasan yang ketiga adalah cara untuk meningkatkan komitmen organisasi. Menurut MC Shane dan Glino 2010, komitmen organisasi sendiri memiliki arti sebagai keterlibatan karyawan dalam suatu organisasi tertentu. Selanjutnya adalah 5 cara untuk meningkatkan komitmen organisasi menurut MC Shane dan Glino 2010. Yang pertama adalah justice and support. Yang kedua adalah shared values. Dan yang ketiga adalah trust. Yang keempat adalah organizational comprehension, dan yang kelima adalah employee involvement. Yang pertama, justice and support adalah komitmen afektif akan tinggi apabila organisasi memenuhi kewajibannya kepada karyawan dan mematuhi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, shared values. Organisasi harus memiliki values yang berhubungan dengan values karyawan. Yang ketiga adalah trust. Trust organisasi harus memiliki kepercayaan kepada karyawannya. Yang keempat adalah organizational comprehension. Dalam artian karyawan harus mengerti mengenai organisasi dan tetap up to date. Yang kelima adalah employee involvement. Kepercayaan untuk membiarkan karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan akan masa depan organisasi. Nah, itu tadi pembahasan tentang nilai dan sikap karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya presentasikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari saya jika ada salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.